Kamu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu bukan karena kamu kurang bersyukur, tapi tidak tahu mengapa hatimu tetap terasa kosong. Sedangkan kamu udah capek kerja keras, berusaha agar menjadi anak yang baik dan berusaha menjadi teman yang peduli. Tapi tetap aja ada suara di dalam kepala dan hatimu yang selalu bilang, harusnya aku bisa lebih baik dari semuanya, bahkan aku ini belum pantas bahagia, sedangkan melihat orang lain sudah jauh lebih sukses dari aku. Banyak dari kita semua termasuk aku dan kamu merasakan hal ini yang tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu merasa kurang atas pemberian Tuhan. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, di sini kita akan bahas dari sisi psikologi. Kenapa kita sering merasa nggak cukup? Rasa tidak cukup dalam ilmu psikologi disebut sebagai insecurity yang kronis, tapi istilah ini lebih tepat disebut sebagai perasaan internalized inadequacy. Artinya, kita menanamkan dalam diri bahwa kita selalu berada di bawah standar, dan yang paling menyakitkan standar itu seringkali nggak pernah jelas batasnya. Bayangkan, kamu lagi naik tangga. Setiap kali kamu naik satu anak tangga berikutnya tiba-tiba menjauh lebih tinggi. Jika hal ini terjadi sampai kapanpun, kamu nggak akan pernah merasa sampai tujuan. Karena tujuan itu terus berubah, dan rasa cukup selalu terasa jauh. Coba kamu pikir, siapa orang pertama dalam hidup kamu yang bilang kamu harus jadi anak yang terbaik? Atau kalau kamu gagal berarti kamu bikin malu keluarga? Mungkin itu suara orang tua, guru, atau masyarakat sekitar. Tapi seringkali itu jadi suara di dalam diri kita sendiri. Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa self-image kita dibentuk sejak kecil. Jika kita tumbuh di lingkungan yang penuh tuntutan dan perbandingan, maka kita belajar bahwa cinta, penerimaan, dan penghargaan harus kita perjuangkan. Kita jadi merasa bahwa nilai diri kita tergantung pada nilai ujian, jumlah like di Instagram, gaji bulanan, atau status hubungan. Dan inilah awal mula kita kehilangan koneksi dengan nilai dasar sebagai manusia. Sekarang coba lihat kehidupan kita hari ini. Setiap hari kita buka ponsel, scroll media sosial, dan yang kita lihat adalah orang yang baru saja liburan ke Eropa, anak muda umur 24 udah punya bisnis sendiri, dan pasangan romantis yang selalu terlihat bahagia. Tapi yang gak kita lihat adalah mereka juga punya malam yang penuh cemas, mereka juga pernah gagal, dan mereka juga pernah merasa tidak cukup. Inilah yang disebut toxic comparison. Kita membandingkan diri kita dengan potongan terbaik dari hidup orang lain. Padahal hidup itu bukan kompetisi lari cepat. Ini lebih seperti maraton pribadi dengan ritme masing-masing. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak kita dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk bahagia. Otak secara alami mencari ancaman, termasuk ancaman terhadap ego atau identitas diri. Jadi setiap kali kita melihat orang lain lebih sukses, otak kita langsung aktifkan alarm, kamu kalah, kamu nggak aman. Padahal itu bukan bahaya nyata, itu hanya persepsi, tapi otak kita memperlakukannya seolah-olah itu nyata. Inilah kenapa kita harus mulai mengubah cara berpikir, bukan hanya cara hidup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa merasa cukup? Jawabannya adalah kita perlu membangun self-worth, bukan sekadar self-esteem. Self-esteem itu naik turun. Hari ini kamu dipuji, kamu merasa hebat. Besok kamu gagal, kamu merasa buruk. Tapi self-worth adalah rasa bahwa kamu bernilai, bahkan di saat kamu tidak sedang di atas. Ini seperti pondasi yang kuat, bukan atap yang tergantung cuaca. Caranya, latih self-compassion dengan memberi diri kamu izin untuk tidak sempurna. Terapkan gratitude bukan hanya pada hal besar, tapi juga hal kecil. Sadari bahwa kamu hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Belajar berkata cukup pada pikiran yang selalu menuntut lebih. Mungkin selama ini kamu hidup dengan skrip yang bukan kamu tulis sendiri, seperti skrip yang bilang, kamu harus selalu jadi nomor 1. Atau skrip yang bilang, kamu hanya layak dicintai kalau kamu sukses. Sekarang, saatnya kamu ambil pena itu dan mulai menulis ulang ceritamu, cerita di mana kamu merasa cukup karena kamu hidup dengan niat yang tulus. Kamu harus mencoba meski tidak selalu berhasil. Karena kamu manusia, dan itu saja sudah cukup alasan untuk dihargai. Dengar baik-baik, kamu tidak harus menjadi sempurna untuk layak merasa damai, kamu tidak harus mengalahkan semua orang untuk layak dicintai, dan kamu tidak harus terus-menerus mengejar lebih
hanya untuk membuktikan bahwa kamu berarti. Karena yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Jika kamu sedang berjuang, aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian dan kamu layak untuk sembuh. Satu langkah kecil sudah cukup. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini menyentuh hatimu, silakan bagikan ke orang-orang yang kamu sayang. Kita perlu lebih banyak orang yang tahu bahwa mereka sudah cukup.